gue kan masih curiga kan kak, papa dukung berapa gitu kan, tanya pengen tahu nominalnya gitu kan, berapa? Ada. Wah curiga dong aku kan. Deg-degan dong langsung. Deg-degan banget. Semakin orang tua gue nggak ngoyo, gue semakin kayak makin santai gitu loh. Wow. Karena pernah terjadi sesuatu aja dulu kan. Gue nggak mau kejadian lagi kayak gitu. Sampai banyak dana yang keluar dan lain-lain. Kita udah nggak ada rumah. Kita ngontrak pada saat itu. Tapi tetap ikut, tetap dianterin. Bapakku tuh tipikal yang keras tapi sayang cuman gengsi aja. Karena gue nggak pernah menang kak. Akhirnya gue nggak mau ngomong sama teman-teman gue kalau gue ikut. Karena gue posisi udah malu kan. Sampai akhirnya itu ajang terakhir gue kalah lagi. Sudahlah Sal, cukup udah. Kayaknya udah jalurnya kita sosmed aja deh, kayak gitu loh. Udah sampai deh kita cover aja, kita main di sosmed aja. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Oke. Aduh. Jadi benar-benar kali ini no untuk Indonesian Idol. No, enggak. Jangan ngoyo. Jangan ngoyo. Ya. Santai aja kita. Pokoknya nanti kayak gimana pun, keluar di mana pun, santai kita. Santai. Udah kayak gitu, udah sampai kayak gitu loh. Terus gue kan masih curiga kan kak. Papa dukung berapa gitu kan. Tanya pengen tahu nominalnya gitu kan. Berapa? Ada. Wah curiga dong aku kan. Deg-degan dong langsung. Deg-degan banget. Gue tanya lah abang, papa itu kalau ngevote berapa ya? Segini. Alhamdulillah jauh banget. Oke. Masih santai menurut gue ya. Karena gue melihat beberapa orang lumayan berapa gitu kan. Gue sangat semakin orang tua gue nggak ngoyo, gue semakin kayak makin santai gitu loh. Wow. Karena pernah terjadi sesuatu aja dulu kan. Gue nggak mau kejadian lagi kayak gitu. Dan maksudnya nggak tahu ya, lu tadi mendadak langsung triggered gitu sampai nangis gitu karena mungkin lu ngeras wow, ketika bokap udah berkorban mati-matian sampai rumah segala kayak gitu, itu dan lu nggak menang kan? Gue nggak menang. Ada rasa bersalah itu berarti yang dibawa ya? Pas gede kali kerasanya ya, pas idol itu sih. Kayak mungkin dulu pas SMP kayak ikut karena orang tua juga support banget, padahal kejadiannya udah sampai di posisi kayak gitu loh. Tapi pas udah idol, mereka masih seambis itu loh, padahal udah pernah di posisi kayak gitu. Tapi mereka sempat, sorry, I'm gonna dig deeper karena gue ngomongnya kayak agak-agak enak gitu. Tapi again, ya. Jadi ini kejadian pas lagi SMP. SMP. Yang pas mana? Lagi harus jual rumah. SD. Oh, oke. Pas Idola Cilik. Idola Cilik. Jadi dia ambi banget. Tapi setelah Idola Cilik kan ada The Voice Kids, ada yang lain. Itu udah nggak seambi itu lagi. Masih. Jadi kak mungkin karena jadi ada beberapa dulu banget ada beberapa usaha pada saat itu, tapi ketinggal karena Idola Cilik. Sampai banyak dana yang keluar dan lain-lain. Kita udah nggak ada rumah. Kita ngontrak pada saat itu, tapi tetap ikut, tetap dianterin. Wow. Tetap ditemenin kalau kayak ajang kids gitu kan pasti ada satu ini kan. Ya penjaga. Guardiannya. Masih dianterin. Masih. Wow. Dulu gue gak ngerasain itu kak, tapi sekarang gue kayak melihat gila ya posisi kayak gitu mereka masih mau dukung gitu. Dan itu ketika gue sekarang ngerti sih kenapa lo ketika ngomong sama bokap terima kasih di music video Rumah, itu benar-benar langsung langsung kena sih. Gue gak pernah, gimana ya, kakak sama papa deket gak? Ya lumayan lah. Lumayan. Biasanya nggak tahu sih kalau di aku, papaku tuh tipikal yang keras tapi sayang cuman gengsi aja. Sama. Iya kan. Persis. Jadi kita nggak yang se-sweet itu kalau ngomong perasaan, tapi pada hari itu gue memberanikan diri untuk bilang terima kasih ya. Ini loh ada satu lagu yang aku pengen dedikasikan untuk
kalian berdua, papa sama mama. Yang mana ya ini mungkin salah satu wujud atau bukti didikan kalian dulu. Usaha kalian dulu, keringat-keringat kalian dulu. Gitu. Gue juga malu sebagai anak kayak apa sih ngomong kayak gitu sama orang tua kan kayak gengsi juga. Gue juga gengsi tapi ya gue maksimalkan aja deh. Kapan lagi kan ngomong kayak gitu. Enggak, tapi padahal ya itu sebenarnya healingnya lebih untuk kita sih. Ketika kita ngomong seperti itu ya. Gue to be honest dulu waktu gue umur 39. Wow, itu tahun berapa? 3 tahun yang lalu. Gue kesana. Halo kesana gue kayak. Ya kira. Iya, kita kan. Oke, hari ini kita seumuran ya. Iya gitu ya. Hari ini kita 22. Ya, gila kita beda 20 tahun guys. Oke. Tapi waktu gue umur 39 itu satu malam sebelum gue ulang tahun, gue pergi ke pemakamannya temen anak gue. Anaknya temen gue. Anaknya jadi gue punya temen, anaknya meninggal. Oke. Anaknya umur 19 tahun. Nah, dan dia di situ sambil nangis, dia kasih speech yang kita bilangnya eulogy. Dia ngomong di depan banyak orang. Dia bilang tentang anaknya, seberapa hebat anaknya dan lain-lain. Tapi dia nggak pernah ngomong itu ke anaknya sendiri. Aduh. You know what I mean? Karena ya tipikal bokap-bokap yang emang ya tegas, keras dan ya justru untuk memotivasi anaknya gitu. Di situ ketika gue umur 39 itu, gue sama Viola for some reason mempunyai satu pemikiran tersendiri. You know what? Kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu yang baik, udah deh gak usah pakai gengsi. Kita ngomongin langsung ke orangnya. Jadi mungkin dari obrolan kita sekarang ini kita ngelihat Salma berhasil mempunyai momen tersebut. Gue sekarang setiap ulang tahun, setiap ada yang ulang tahun, gue akan ngomong kayak itu awal-awal awkward parah, awkward banget, aneh banget. Jadi gue yang kayak pakai gelas, pakai garpu, ting 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 ting, gitu kan. Oke, gue pengen ngasih tahu bahwa kayak kemarin Viola ulang tahun, gue ngasih tahu ke dia apa yang gue syukurin banget dari istri gue. Gue ngomongin, gue sayang banget sama dia. Kenapa? Bukan cuma sekedar I love you, enggak gitu. Tapi bener kayak I love you because lo itu bla bla bla, seberapa berartinya dia untuk hidup gue. Dan ketika gue ngomong sama bokap gue itu awkward banget. Tapi gue tahu kalau misalnya tiba-tiba something happen, minimal gue udah mengungkapkan apa yang gue syukurin tentang dia. Minimal itu. Minimal dia udah tahu perasaan gue seperti apa. Minimal kita udah gak ada lagi selek-selekan. Dan mungkin kan banyak ya orang kayak, aduh gue belum sempat ngungkapin ini ke dia gitu. Ya kenapa lu gak ungkapin sekarang ketika dia masih hidup gitu. You know what I mean? Like I think apa yang Salma lakuin tuh benar-benar I don't know, very inspiring. Karena emang gengsi itu musuh utama banget deh. Parah. Iya gak sih? Serius. Gue tuh sampai mikir gini kayak, awalnya video klip itu gak ada rencana untuk narasi itu tadi. Cuman kayaknya ini waktu yang tepat. Karena gue percaya gak semua orang punya kesempatan itu. Hal simple cuma ngomong terima kasih. Tapi karena gue ada kesempatannya, gue lakuin. And that's amazing Salma. So tadi lu sempat bilang Salma kayak lu sebenarnya sebelum ikutin Indonesian Idol lu udah ngerasa kayaknya emang Tuhan membuat Salma jalurnya bukan untuk jadi penyanyi nih gitu kan. Lu udah nyerah actually. Kayak gitu, udah gak mau ikutan Idol lagi. Enggak. So itu berapa tahun ya? Kalau gak salah ya 5 tahunan 5 tahun. Baru ikut Idol. Iya. Kenapa lu kayak udah deh kayaknya kenapa lu menyerah? Gitu? Karena gue tahu gue nggak pernah, karena targetnya pasti menang gitu kan. Pasti. Karena gue nggak pernah menang Kak. Akhirnya gue ajang terakhir itu kalau nggak salah The Voice yang gede. Gue nggak mau ngomong sama teman-teman gue kalau gue ikut. Karena gue posisi udah malu kan. Terus pas udah tayang teman-teman gue datang. Kenapa lo nggak ngomong? Kenapa?
ngomong dong, kayak gitu-gitulah. Itu satu langkah pertama yang gue akhirnya kayak merasa oke, gue tutup aja deh. Gue udah gak mau yang umbar-umbar keluar-keluar, gue ikut ini, gue harus ini. Sampai akhirnya itu ajang terakhir, gue kalah lagi. Di berapa besar by the way, sorry? Masih live masih audition yang blind audition. Oh wow. Gak ada yang muter. Sampai akhirnya sudahlah Sel, cukup udah gak ikut lagi. Papa mama nyuruh ikut X Factor, nggak mau, udah cukup. Kayaknya udah jalurnya kita sosmed aja deh, kayak gitu loh. Udah sampai deh kita cover aja, kita main di sosmed aja. Ayo deh ikut, nggak deh, udah nggak lagi deh. Udah sampai kayak gitu, sampai akhirnya ke Jogja. Nah itu tadi yang aku bilang, teman-teman seangkatan dari Idola Cilik lah, dari The Voice itu yang aku kenal, muncul di sosmed aku, yang mana tadinya kita berdiri bareng, kita nyanyi bareng, sekarang gua nonton lu nyanyi gitu loh. Wow. Di HP kan. Kenapa ya gak sama sih? Kok gak barengan gini sih? Kenapa ya? Nangis, gue salah apa, gue kostak, kayak gitu-gitu loh. Tapi giliran disuruh ikut gue gak mau. Akhirnya cover juga. Ya. Gue sering ya, maksudnya gue sendiri juga sering akhirnya ada sebuah pemikiran ya kayaknya kesuksesan itu bukan milik gue, milik orang-orang. Tapi emang kalau misalnya gue ikutan, pasti kejadiannya seperti ini lagi. Gue nih ya umur ya beda kita kan dikit banget ya, cuma 20 tahun. Dikit banget iya. Tapi gue masih mikir seperti itu minggu lalu gitu. Serius? Iya. Apakah pemikiran itu akan selalu ada sampai kapanpun ya? I don't know. Pemikiran itu selalu ada, kayak gila ya. Apa yang gue bikin tuh kayaknya emang ditakdirkan cuman segini aja. Ingat Kak, rumput tetangga lebih hijau. Iya. Dan sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya pertanyaannya, rumput siapa yang lebih hijau? Rumput tetangga atau rumput kita? Sebenarnya jawabannya adalah siapa yang lebih rajin merawat. Betul. Itu yang bakal lebih hijau. Bukan rumput tetangga atau rumput kita. Kalau misalnya kita lebih rajin merawat, udah pasti rumput kita yang lebih hijau. Setuju. Ya udah, kita fokusnya lebih rajin ngerawat rumput kita aja sendiri gitu. Iya. Jangan lihat-liatin rumput pasti, tetangga terus Kak. gitu. Iya, karena kan kayak selalu membandingkan diri dengan orang lain kan. Betul, tapi akhirnya pemikiran itu kayak gila ya. Kayaknya kok gue ini gini, gagal, iya. ini gak sesuai ekspektasi, ini gak sesuai ekspektasi. Yang ono kok langsung ini sih, yang sono itu kan. Aduh. Tapi yang pasti yang bisa mematahkan ya itu. Rumput yang bisa paling hijau adalah siapa yang paling rajin merawatnya. Iya. Iya. Top. Quotes of the day. Potong. Iya. Tapi Salma sendiri gimana? Setelah udah ngerasa gagal terus gitu ya. Ya itu gak tau ya, udah patah kan itu. Sebenarnya udah sempet patah gitu kan. Dan diajakin X Factor, Got Talent atau apapun itu nggak mau ikut lagi karena udah gagal banget di The Voice. Iya. Apa yang akhirnya yes buat Indonesian Idol? Motivasinya berarti motivasi nggak bisa nih teman-teman gue yang dulu sempat satu baris sama gue udah jadi artis, kenapa gue belum, sambil nangis lu kayak Indonesian Idol here I come atau kayak gimana? Enggak. Wow, ceritanya bukan seperti itu. Ya, oke, baik. Udah ya, silakan diluruskan. Pure. Ini sebenarnya jawaban template ya kalau orang-orang bilang. Demi Allah ini mah iseng. Pol, ini serius Kak. Gua pada hari itu gua nggak tidur sampai pagi. Oke. Karena gue mikirin berangkat nggak ya. Gue sampai tanya teman, berangkat aja Sal. Enggak deh, enggak lagi deh, capek. Enggak bakal. Gue udah enggak bakal menang gitu loh. Sampai gue enggak tidur, gue begadang sampai pagi, bener-bener pagi banget, jam 6 pagi. Terus gue telepon teman, mau temenin enggak? Ikut yuk, namanya Angel. Temenin yuk. Yaudah yuk. Badan kan lagi anget ya, lagi demam. Oh, lagi demam. Lagi anget. Terus habis itu
mau siap-siap berangkat kayak yakin gak yakin gitu loh. Hujan. Angel kayaknya kita gak jadi deh. Yaudah kita tunggu hujan reda aja. Oh yaudah reda, berangkat. Wow. Udah sampai Kak, yang lain tuh udah buru-buru mau dapat antrian kan, karena panjang banget kan. Makan dulu kali kita, makan dulu. Mau makan di sana kan, kita duduk aja dulu santai. Udah kenyang, udah berangkat kita, gas, baru antri. Wow. Baru nanti kita kepecah, dan situlah mulai kita. Gue udah nggak apa ya, berekspektasi apapun lah Kak. Udahlah pas idol ya, udahlah anggap aja reguler. Udah gue tidur, nggak karena ya itu tadi karena gue udahlah santai aja lah gitu loh. Yang sono wah. Itu kan mental orang pasti kena banget kan. Iya. Belum perform aja deh, kita denger suara lawan yang udah kayak begitu kan kayak aduh ini keren banget kayak gitu kan. Iya. Nah posisi gue kayak ini kalau misal gue dengerin terus nih ya bisa kena juga kan lama-lama. Udah gue tidur. Makin kesini makin sadar ternyata gue nyanyi gak cuma buat diri gue sendiri. Semenjak fanbase itu datang rame-rame dengan effort yang luar biasa, kayak gue juga harus menyanyikan lagu ini tuh bukan cuma buat gue tapi buat mereka juga gitu loh. Nah itu yang gue awalnya gak suka. Gue udah gak mau lagi Kak, kayak ngapain gue buat orang lain, mending gue buat diri gue sendiri aja gitu loh. Perspektifnya kapan berubah? Semenjak fans Salmain itu pada datang rame, itu deh udah mulai dan pressure banget.